Halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini, dan kalau kalian baru di video ini jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain agar para pionir juga mengerti tentang apa yang harus saya sampaikan hari ini, walaupun agak mengecewakan ya. Terus bagi teman-teman yang belum punya P-Network, silahkan download P-Network di Google Play Store atau di App Store dan masukkan kode GWYAP agar kalian bisa menambang gratis koin Pi hanya menggunakan handphone. Jadi menambang tidak seperti Bitcoin yang harus menggunakan VGA, ternyata bisa menggunakan handphone, dan ini hanya Pi yang punya gitu ya. Terima kasih. Kodenya GWAP, jangan lupa. Hehe. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kali ini tentang Pi Network. Walaupun sedikit mengecewakan, tapi aku bermaksud untuk meluruskan. Bukan berarti aku menggurui, bukan. Karena aku sudah pernah sampaikan tentang referensi tentang pembentukan harga Pi, nanti kemungkinan pembentukan harga Pi yang berhubungan dengan supply, yang berhubungan dengan jumlah banyaknya koin Pi, dengan ilmu yang memang blockchain itu sudah paparkan. Pertama kali struktur blockchain itu seperti apa, sudah aku menggunakan referensi juga dan white papernya juga, tetapi ternyata banyak yang masih menolak dan tidak percaya. Nah, kali ini tambahan buat kalian yang masih berharap koin Pi itu harga $100, 300, 500 sampai $1000. Biar ngerti dan tidak mudah dibodohi oleh mereka. Bukan dibodohi ya, tapi mungkin mereka juga yang membuat itu tidak mencari referensi terlebih dahulu sehingga mudah mengatakan itu, atau tertipu juga terhadap sosial media seperti Twitter yang bukan core team, yang tiba-tiba chat di core team dia langsung mengatakan $100, $314, 500 dan 1000 karena memang itu terlihat indah di pandang mata. Karena ya kalau kita nambang, contoh aku 5.000 terus dapat $100, $300, sangat suka sekali karena pasti otomatis aku kaya, otomatis aku punya duit. Cuman lupa tentang bagaimana kita memproses informasi itu dengan baik, sehingga ya udah kita percaya aja karena enak juga kan. Walaupun aku ya juga suka sebenarnya ketika memang seperti itu, tetapi lebih baiknya kita cross check lagi dengan ilmu dasar, ilmu yang ada, referensi yang benar. Itu bagaimana pembentukannya. Oke, sekarang aku tunjukin beberapa realita yang sudah core team tunjukkan. Ada di YouTube-nya Pi Network sendiri, ya. Langsung dari YouTube-nya Pi Network sendiri, bukan dari YouTube orang lain atau YouTube siapapun, tapi YouTube core team sendiri. Yang kalau kalian seperti kemarin ketika nonton kan langsung otomatis ke YouTube ini. Nah, sebenarnya informasi apapun yang kalian inginkan itu ada di sini tentang P-Ledger. Walaupun yang kemarin aku sudah tunjukkan tentang perhitungan Pi yang kemungkinan estimasinya hanya sekitar $1 atau $0,1 per satu koin Pi, dan ada yang komen tentang kamu nggak paham tentang P-Ledger konsensus. Asik. Sebenarnya dia juga salah persepsi. Padahal P-Ledger konsensus sudah dijelaskan di sini. Ini langsung di YouTube-nya Pi Network. Dia sudah menjelaskan apa sih P-Ledger konsensus, apa hubungannya dengan Circle, apa hubungannya dengan keamanan ya. Kalau kita lihat ada perisai di situ, kalau kita sebagai pioner pasti kelihatan perisai yang kita memilih siapa yang kita percaya sebagai circle kita ya, circle keamanan ya. Dia dikatakan circle keamanan kalau kalian lihat di sini. Ya, di sini ada circle keamanan. Nah, ini yang menentukan nanti P-Ledger konsensus. Apa itu P-Ledger konsensus? Kalian lihat sendiri di 3.5 Task Bounty app di langsung YouTube-nya Pi Network ya. Di situ dijelaskan dengan sangat jelas sekali apa itu P-Ledger konsensus, apa itu circle, kenapa itu ada ya, sangat jelas sekali di situ. Tapi kalau mereka yang bilang P-Ledger konsensus itu adalah untuk penentuan harga Pi, sorry, kalian kurang membaca mungkin, atau kurang mencari informasi yang tepat.
Terus ada lagi YouTube dari P Network sebenarnya tentang harga price waktu itu pada tahun 2020 Oktober. Core Team itu menginvite beberapa pioner yang mungkin dipercaya untuk mengatakan atau memberikan saran yang bisa dikatakan community discussion ya, atau diskusi komunitas. Karena waktu itu kalau nggak salah itu Core Team meminta saran tentang apakah akan dilanjutkan menambang atau memberhentikan menambang, atau ada saran lain tentang penambangan. Nah, ini adalah disediakan mereka itu tempat untuk membuat sebuah video dan dikirim ke Core Team dan bisa ditampilkan di awal gimana ya, intinya di video di aplikasi. Ketika di aplikasi muncul video ini, sebenarnya kalau kalian bisa memahami, aku sampai nggak paham kenapa banyak orang yang masih menganggap Pi seharga $100, Pi harga $314, Pi harga $500, Pi harga $1000. Padahal sudah pernah dibahas tentang community discussion waktu itu, diskusi komunitas di mana kita stop menambang. Banyak yang menyarankan stop penambangan atau penambangan itu dikurangi, penambangan jumlah yang bisa ditambang itu dikurangi sehingga tidak memperbesar pasokan. Kita dengerin sama-sama. Moga-moga ini bisa membuat kalian lurus lagi dan tidak berharap yang berlebihan tentang CoinP. Dan mungkin ini video juga membuat kalian hilang harapan mungkin ya, karena perencanaan yang kalian udah rencanakan, jika Pi itu $100, $1000, $500, itu mungkin perencanaan yang sudah kalian siapkan itu matang banget. Kalian mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli dan segala macam, mungkin akan hilang begitu aja. Cuman ya aku harus mengatakan sejujurnya, dan inilah realita di mana blockchain itu tidak sembarangan karena hanya konsensus price bla bla bla, bukan. Itu bukan konsensus namanya. Algoritma konsensus bukan seperti itu caranya, dan ini sudah ditunjukkan ya di community discussion ya. Ini langsung dari P Network. Aku ingetin sekali lagi, bukan dari saya, tapi langsung dari P Network. Oke, kita lihat bareng-bareng. The special thing of money, the special characteristic of money is it's not so distributed that everybody in the world has the same amount. So, as I said, you have to find the balance between inflation and deflation. So, if you have too much of pie, you get a kind of inflation. So people will buy a jar of honey not for 1 pie, but maybe for 100 pie. So 1 pie would be worth maybe 0.003 cents. Versus like Bitcoin, you can buy for 0.00001 Bitcoin a lot of things. So 1 Bitcoin is over 1,000 euros. So in my opinion, 10 million is the right amount of people who got access for free to Pi, and it's a solid, stable basis, and from there it will grow exponentially. So if already 10 million people will have it, and then the people have to buy and sell it, it will grow very quickly. Not like from 0 to 1 million. So this is the main reason to keep the worth of Pi, to keep the value of Pi, to help Pi prevent from inflation. Oke, itu aja. Paham ya, mungkin nggak paham juga sih bagi mereka yang sudah terkotori otaknya tentang inflasi, deflasi. Gini, aku jelasin. Apa yang dia katakan adalah, ini semua orang ya, bukan hanya dia doang. Semua orang, tapi ini semua mengatakan sama. Dimana
waktu itu P-Network atau core team itu mengatakan gimana ini enaknya tentang kedepannya atau future of P mobile mining, bagaimana kedepannya, masa depannya. Mereka semua yang ada di sini yang sudah diupload oleh P-Network sendiri dan di YouTube P-Network sendiri dan sudah setujui saran mereka adalah menghentikan penambangan secara gratis. Menghentikan penambangan agar tidak terjadinya inflasi. Inflasi itu apa? Penyebaran mata uang yang terlalu banyak di masyarakat. Ya bisa dikatakan jangan sampai terlalu banyak orang yang bisa menambang dan mendapatkan Pi sehingga jumlah Pi itu semakin besar yang tersebar dan itu membuat harga Pi merosot. Dia udah mengatakan bahwa ini pun sudah bisa jadi membeli satu botol madu dengan 100 Pi. Satu botol madu dengan 100 Pi. Dengan nilai Pi yang mungkin ada di kisaran 0,003 dolar atau 0,003 cents. Nah, untuk kalian yang berharap 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolar satu Pi-nya, padahal ini sudah dibahas zaman 2020 karena sudah terlalu besar. Waktu itu Pioneer sudah 10 juta. Mereka teman-teman komunitas dari luar diskusi dan menyarankan untuk P-Network ini segera stop atau memang melakukan sebuah pengurangan dari jumlah penambangan agar nilai P itu tidak terkuras dan terjadinya inflasi. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa stoplah untuk kalian yang menggembor-gemborkan harga-harga 100 dolar hanya sekedar untuk mencari peminat yang ingin bersama kalian. Kita sebagai komunitas waktu itu, kalau lihat kalian yang seperti ini, sedih semua. Nggak seperti itu, ini bukan project. Ini bukan kaya mendadak dari Pinda. Mereka adalah atau komunitas kita yang waktu itu 2020 adalah komunitas yang bagaimana kita menuju masa depan pertumbuhan koin Pi yang baik. Bukan seperti saat ini yang digembor-gemborkan 100 dolar, aku mau beli Pajero. No. Kalian berarti tidak melihat bagaimana perkembangan dari awal dulu. Karena ini aku ingat pernah kok dulu itu membahas tentang harga dan berapa jumlah supply. Karena di sini semua membahas dan mereka mengatakan stop. Ini dari Cina, tadi itu dari Jerman. Itu semua bilang stop, gitu ya. Semua bilang stop karena sudah terlalu banyak. Jika kita mengurangi penambangan, hal terpenting adalah memiliki kemitraan kayak gitu-gitu. Semua kalian bisa dengerin sendiri lah. Tapi intinya dari diskusi dari komunitas ini adalah kita harus stop. Kita harus stop dan mengurangi itu. Ya, mengurangi jumlah Pioneer. Karena ya memang harganya akan drastis turunnya itu berbeda seperti Bitcoin yang hanya sekitar 20 juta koin. Tapi kalau Pi itu kan ada 100 miliar, itu pun sudah sangat-sangat besar dan membuat harga itu sangat di bawah rata-rata. Bisa 1 dolar ke bawah, yang tadi disebutin adalah 0,003 dolar gitu ya. Jadi kalau masih ada yang bilang 100 dolar, 1000 dolar, 500 dolar dan segala macam, berarti wawasannya kurang banyak atau kurang besar atau kurang memperhatikan P-Network dengan luas. Padahal core team P-Network, YouTube-nya P-Network sudah menjelaskan itu dan sudah menanggapi itu waktu dulu. Sekarang tidak, mungkin alasannya adalah ya iklan gratis. Ya menurut core team ya, menurut saya core team membiarkan ya udahlah biarin gitu. Karena ya biarinlah seperti itu saat ini agar kita mendapatkan iklan gratis, di mana orang-orang juga banyak yang bakalan menambang. Ketika nanti menambang, harga keluar, mereka kecewa dan membiarkan koinnya ada di wallet, nggak akan dijual, tidak merusak ekosistem.
Bisa dikatakan seperti itu. Nanti juga aku akan jelasin tentang harga Pi yang ada di CoinMarketCap yang sekarang masih belum ada, dan mekanisme CoinMarketCap itu sendiri seperti apa. Cuman nggak di video ini ya, di video berikutnya aja. Tapi intinya yang jelas kalian harus lihat ini. Yang mungkin mereka yang pala halu atau sudah tertipu dengan harga-harga koin yang $100, $1000, $500, lebih baik kalian menonton dari luar. Jadi contoh Price Pi Network. Nah, gini ya. Price Pi Network kayak gini, carilah yang dari luar. Ya, jangan yang dari Indonesia. Itu saran saya. Ya, dari luar itu banyak kok yang bagus. Dia menjelaskan rinci itu banyak kok. Contoh itu masih apa aku lupa ya namanya ya. Bentar, aku lupa namanya. Dia lumayan bagus untuk menjelaskan. Nah, kayak ini. Kayak si orang ini ya. Terus ini predictionnya itu bagus. Daripada orang-orang yang ya ya kalian tahu sendiri lah. Dari Indonesia intinya yang ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita nulisnya bahasa Indonesia kayak gini, ya orang-orang inilah ya. Kalau itu bukan jangan ditonton, ditonton boleh untuk referensi, tapi lebih baik kalian cari referensi lagi ya, yang lebih baik. Ya contoh kayak gini, orang Indonesia kayak gini lah. Kalau yang kayak gini-gini jelas, aduh, pusing kepala. Mending orang luar sekalian ya, orang luar yang memang dia punya ilmu yang lebih besar, lebih punya. Nah, begini ya. Bukan karena orangnya, tapi karena pembahasannya tidak mempunyai referensi. Mending langsung pakai bahasa Inggris. Nah, price gitu ya. Prediction 2022. Nah, kayak gitu. Lebih baik ke seperti itu, jadi langsung ke YouTube luar dan orang-orang luar yang membahas tentang Pi Network itu lebih bagus daripada Indonesia sendiri. Aku jujur, kalau yang di Indonesia udah hancur. Apa langsung ke YouTube-nya Pi Network secara langsung. Itu aja. Ya. Ini udah jelas kok. Di sini sudah jelas, pernah dibahas juga tentang Pi, kenapa ketika supply itu lebih besar terjadinya inflasi dan membuat harga sangat anjlok di bawah $1. Sudah dijelaskan di sini semua, ya. Jadi semoga semakin cerdas. Semoga aku udah berusaha lah ya. Aku udah berusaha. Masalah percaya atau enggak ya silahkan. Kalau aku lebih percaya ke langsung Pi Network YouTube secara langsung, dan core team Twitter yang ada centang birunya, atau bisa langsung ke main.pi. Di situ ada sosial medianya mereka, itu lebih terpercaya ya. Di bawah sendiri, nah ini Twitternya ya, ini LinkedIn-nya, Instagram, Facebook, itu lebih terpercaya daripada lihat yang Indonesia. Lebih baik lihat yang luar. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat aja buat pioner-pioner halu. Mohon maaf aku sudah membongkar rencana-rencana dan planning kalian di masa depan yang jadi sultan. Mohon maaf banget. Tapi ini apa adanya, realita. Bye-bye. Saya Yohanes Broega. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Dah.